wabarakatuh. Saya Sukiswati. Saya guru SMK Negeri 3 Purworejo. Saya CGB Angkatan 6 dari Kabupaten Purworejo yang pada hari ini mendapat tugas untuk wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Salah satunya adalah Kepala Sekolah di tempat kami mengajar, yaitu Bapak Agus Triana SPD. Berikut hasil wawancara saya dengan Bapak Agus Triana. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu, selamat sehat selalu Bu. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Nyun Sewu, saya seperti yang Bapak ketahui, saya kan termasuk salah satu calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Purworejo. Ya, kebetulan kami pada saat ini telah sampai pada modul materi tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Nah, oleh karena itu pagi ini saya ingin minta waktunya, nyuwun waktu seketik untuk bincang-bincang dengan Pak Agus selaku yang dituakan di SMK 3 terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah kita, hubungannya sebagai pemimpin pembelajaran. Siap Bu, siap membantu untuk kegiatan ini. Ya, terima kasih Pak Agus. Begini Pak Agus, seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah itu mesti banyak masalah, baik yang berkaitan antara guru dengan guru dengan siswa, atau mungkin Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Ibu Guru maupun dengan siswanya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Agus ini. Nah, seperti kita ketahui kan sebelum pengambilan keputusan itu tentu mempertimbangkan banyak hal, terutama yang paling pokok atau prinsip itu di 5E3 Pak, dimana kadang-kadang kita harus mengambil keputusan itu sebetulnya permasalahan itu secara moral sama-sama benar, tetapi punya kepentingan yang bertentangan, atau mungkin bertentangan karena itu untuk kepentingan antara pribadi atau kepentingan secara orang banyak di sekolah, dan banyak lagi antara keadilan dan kasih sayang dan sebagainya, permasalahan yang terkait dengan dilematika. Pak Agus, kelihatannya kan di sekolah kita ada, sebetulnya Bapak Ibu Guru juga sudah tahu permasalahan anak-anak kita yang kadang-kadang di antara sekian ratus siswa itu ada 1-2 yang mungkin agak beda dengan anak yang lainnya. Ini terkasus dengan permasalahan itu, misalnya dengar tapi baru sedikit nih. Iya, yang anak kelas 12 kecantikan 2 Pak. Anak kecantikan 2, anak yang luar biasa. Dan mungkin bukan cuma saya sebagai guru yang mengajar di kelas tersebut, tapi juga Bapak Ibu Guru lain sebetulnya merasa ya mengalus dada antara yang berusaha bersabar, kemudian permasalahannya karena semakin lama kok belum terselesaikan masuk sekolah, ya kadang berangkat kadang tidak. Mungkin kalau dihitung persentase itu dari 100% kehadiran dia hanya sekitar 65% Pak hadirnya, jadi mungkin tergantung. Nah, menurut Bapak, anak ini kan kadang berangkat kadang tidak. Ini kasus seperti ini tentu saja bertentangan ya Pak sebagai kepala sekolah. Ini sekarang kelas 12. Iya Pak, kelas 12 kecantikan 2. Jadi dia itu banyak pelajaran yang tertinggal Pak. Baik saya, di mapel saya bahasa Jawa, guru matematika, kemudian ada guru PKN, kemudian guru agama juga. Kemarin kan sempat mengeluh, bahkan ini yang sekarang sampai sekarang dalam bulan Januari, Februari ini di mapel saya itu baru berangkat 1 kali. Kemarin ada tugas kelompok tidak mengerjakan, kemudian apalagi yang pribadi. Dan yang semester kemarin itu beberapa Bapak Ibu Guru itu sampai mengkosongkan di rapot Pak, di rapot, karena
sudah dikonfirmasi tidak hadir, tetap tidak berangkat, artinya sebetulnya Bapak Ibu guru peduli bagaimana caranya supaya anak itu bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, saya pengen kalau menurut Bapak langkah-langkahnya bagaimana supaya apa anak itu dikeluarkan atau ada solusi bagaimana supaya kita sebagai guru juga tidak dikecewakan, artinya kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, bisa tetap membantu anak. Atau bagaimana, kami sebetulnya masih bingung juga Pak menghadapi masalah ini Pak. Menurut Bapak bagaimana supaya semua bisa terselesaikan, anak kalau bisa apa tetap masuk aja supaya atau dikeluarkan biar sekolah itu nggak ada nama itu, artinya kalau misalnya nanti kelulusan tidak ada nama yang tidak lulus, jadi sekolah kita lulus 100% atau sebaiknya ada kondisi atau penyelesaian masalah yang bisa membantu anak tersebut dan juga kita sebagai pamong, begitu Pak. Ya, siap. Terkait dengan Bella Bella Permatasari. Bella Permatasari ini ya, dalam hal ini prosedurnya sebetulnya kita awali dari Bapak Ibu guru menangani anak ini. Apakah anak ini sudah diselesaikan dengan baik atau belum, sudah ditangani dengan baik atau belum. Kalau dari laporan, ya kami mendapatkan laporan seperti ini, kami juga sebagai kepala sekolah yang mencari informasi, kami tanyakan kepada wali kelasnya, kami tanyakan kepada BK yang berwenang untuk membimbing anak ini. Jadi wali kelas dulu, wali kelas dan BK. Kemudian ya. juga kami wawancara pendapat Bapak Ibu guru yang merasa anak ini masalahnya seperti apa yang mereka ketahui. Kemudian kami juga minta lanjuti supaya apa sebetulnya permasalahannya. Kemudian kami minta juga untuk solusi apa yang sudah pernah dilakukan. Kami mendapat laporan memang dari BK bahwa anak ini sudah dilakukan pembimbingan, tapi karena ketika dipanggil jarang ke sekolah, jadi memang pembinaannya sedikit kurang. Tetapi ketika di sekolah seringkali juga ditangani, tapi tidak memberikan efek lebih baik kepada anak ini. Ke orang tua juga laporannya orang tuanya pindah-pindah. Oh, gitu. Pindah-pindah. Laporan dari BK ini pindah-pindah alamat, gitu, tidak jelas. Kemudian bahkan pernah anak ini menghilang, tidak pulang ke rumah. Jadi memang masalah rumit dari rumah. Bahkan orang tua menyerahkan ke sekolah untuk dibantu, tetapi orang tua menginginkan anak ini sekolah. Oh ya, tadi. Ya, menginginkan anak ini menginginkan sekolah. Anak ini juga sebetulnya ingin menyelesaikan, cuman karena pengaruh lingkungan, informasi dari BK ya, karena pengaruh lingkungan mereka itu jadi dari orang tua sulit mengendalikan anak ini. Tetapi dari masalah tersebut, kalau kita mau menegakkan aturan, ya aturannya kita berikan pembinaan dan sebagainya. Kemudian kalau untuk dikeluarkan, ketika anak ini berminat untuk masih ingin menyelesaikan sekolah, orang tuanya masih menghendaki anak ini tetap sekolah, apapun keadaannya kita harus melayani anak ini, mau tidak mau, dengan resiko anak ini seperti kita istimewakan dibanding anak-anak yang lain. Tetapi kurikulum Merdeka saat ini memberi kesempatan kepada anak-anak yang seperti ini karena keadaan tertentu untuk tetap bisa menyelesaikan. Karena kalau di kurikulum sekarang itu misalnya ada 5 materi, anak ini menyelesaikan materi, maka diberi nilai, misalnya materi yang diselesaikan itu dapat nilainya 80 begitu, maka anak ini 80 menyelesaikan materi ini. Sementara anak yang lain 80 tapi menyelesaikan materi A, B, C, D, E. Ini 80 tapi menyelesaikan materi C saja. Seperti itu keterangannya. Jadi istilahnya ada
kekhususan kekhususan ya. memang kekhususan, walaupun kalau hanya dilihat angka ya angkanya ketemunya 80 gitu. Oh iya, tapi Ini kalau kita mengikuti konsep kurikulum merdeka yang sekarang, tapi pada prinsipnya kita ini ingin menyelamatkan anak-anak ini iya. secara prinsip. Nah, kita sebagai pendidik ingin menyelamatkan anak ini mencapai kesuksesan dengan kondisi keadaan yang berbeda dengan sebagian besar teman-teman yang lain. Ya berarti kalau Ya. 80 itu artinya 80 dalam tanda petik gitu ya, Ya, Pak. begitu Tapi itu. tetap nilainya ya sama, tapi dalam tanda petik hanya hanya menyelesaikan satu materi. tugas Jadi satu. dalam diskresinya seperti itu. Oh iya. Gitu. Berarti langkah-langkahnya pertama harus wali kelas, Nah, dan kemudian informasi dari wali kelas, bapak ibu guru, ke BK yang menangani selama ini sudah diselesaikan seperti apa, sebelumkan pendekatan seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, dan kemudian sekolah mengambil kebijakannya normatif, anak ini perlu dibimbing karena masih ingin sekolah dengan perhatian khusus tentu. Iya, Seperti iya, itu. iya. Kalau yang paling efektif itu nanti untuk itu kan berkaitan dengan orang tua. Selama ini kan saya juga tidak tahu apakah BK sudah pernah koordinasi dengan orang tuanya untuk pemanggilan atau belum. Kalau yang menurut Bapak yang efektif itu bagaimana Pak? Apakah perlu pemanggilan atau mungkin dari pihak sekolah yang sana Pak? Dari informasi yang kami dapatkan bahwa BK sudah melakukan pemanggilan. Oh sudah ya? Sudah melakukan pemanggilan berkali-kali. Nah, kemudian sudah melakukan kunjungan ke rumah juga sudah, berkali-kali. Ya, ya. Kemudian sudah diskusi dengan orang tua juga sudah itu sudah ditembus semua. Kemudian memang ada kendala, anak ini karena pengaruh lingkungan sering meninggalkan rumah. Oh jadi Gitu. intinya karena pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan, dan orang tuanya pun tidak bisa, kadang tidak tahu harus menghubungi seperti apa untuk anak ini. Tetapi orang tua masih menghendaki anak ini menyelesaikan sekolahnya di sekolah kita. Iya. Ya. Dan karena tekanan orang tua, mungkin anak ini juga masih pengen menyelesaikan, cuman caranya jadi ya dari segi peraturan ya sebetulnya tidak bisa dibenarkan, tetapi kita sekolah bekerjakan ya kalau masih bisa dibantu kita bantu. Kalau mereka masih menghendaki sekolah ya kita sekolah harus mengambil kebijakan yang sangat tidak favorit karena berbeda dengan perlakuannya dengan sebagian besar teman-teman yang lain gitu. Oke Pak, terima kasih. Nah, Ya. saya kembali ke masalah awal. Ini untuk yang kasus-kasus yang serupa, yang seperti tadi Bella Permatasari, dan saya yakin juga ada anak lain, mungkin cuma berbeda kasusnya. Kalau menurut Bapak, tantangan dalam pengambilan keputusan seperti ini apa saja Pak? Ya, saya yakin ketika kita putuskan untuk anak ini tetap diterima dan tetap kita bimbing, Bapak Ibu yang lain pasti juga protes karena Bapak Ibu yang lain mengikuti semua pelajaran penuh bisa full. Sementara anak ini baru mengikuti kegiatan dari 5 kegiatan hanya ikut 2 seperti itu, sehingga nilainya tidak bisa full seperti yang lain. Ada yang menguasai ya. Sebetulnya penilaian itu adjustmentnya ada di Bapak Ibu guru, tetapi kita harus punya kebijakan khusus untuk anak ini, tentu dengan mempertimbangkan peraturan yang kita tetapkan itu, yang norma yang sudah kita sepakati di sekolah ini, tata tertibnya, kita memberikan kebijakan khusus untuk anak ini. Karena kita tidak diperkenankan aturannya mengeluarkan anak karena melanggar peraturan, kecuali hal-hal yang sangat krusial yang melanggar norma hukum, bukan hanya tata tertib. Seperti itu. Kalau untuk permasalahan seperti yang dialami oleh Bella, ini biasanya Bapak memerlukan jadwal khusus untuk penanganan, atau artinya perlu jadwal khusus memanggil BK atau koordinasi dengan Bapak Ibu guru, atau karena mendengar informasi tersebut langsung Bapak mengambil keputusan langsung dikoordinasikan, atau bagaimana Pak? Sebetulnya tidak ada jadwal khusus untuk melakukan supervisi dari semua masalah-masalah seperti ini. Yang jelas ketika ada kita melakukan
pemantauan, melakukan supervisi kalau ada permasalahan, kemudian secara berkala kan BK ini melaporkan kepada kami sebagai kepala sekolah, melaporkan permasalahan tentang anak-anak ini. Jadi ketika ada permasalahan, kami langsung menangani anak ini. Kemudian kita cari solusinya bersama. Tidak ada waktu khusus, tapi yang ada adalah laporan berkala dari kita dalam ini. Sehingga waktunya ya memang karena ada permasalahan kita selesaikan. Tapi kan BK ini cepat dalam melakukan tindakannya, sehingga semuanya sudah, langkah-langkah sudah ditempuh. Ketika sampai kami itu adalah laporan apa yang sudah dilakukan selama ini. Gitu. Jadi langsung ya Pak, berjenjang dari bawah. Berjenjang dari bawah karena kita ada mekanisme yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian Bapak, permasalahan di sekolah banyak sekali, termasuk untuk pengambilan keputusan yang kadang-kadang ada dilema etika, di mana ada kita bertentangan kadang-kadang seperti tadi kalau misalnya dikeluarkan kan memang juga tidak boleh. Nah ini Bapak sendiri ini di SMK 3, adakah seseorang yang artinya menurut Bapak selama ini bisa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan? Saya tidak mempercayai, saya tidak memiliki orang khusus yang saya percaya untuk mengambil keputusan. Yang ada adalah karena sudah dibagi struktur organisasi, sudah kita bagi pembagian tugas dengan yang sudah kita sepakati, maka itu saya fungsikan dengan baik. Misalnya permasalahan kepada kesiswaan, ya nanti kesiswaan yang memberikan laporan lengkap pada saya dari kesiswaan, dari BPBK, dari wali kelas. Jadi tim yang sudah ada itu kita maksimalkan dengan baik. Hanya tentu saja tidak semua Bapak Ibu guru tahu, seperti jenengan tidak tahu bagaimana BK sudah melaporkan ke saya, bagaimana saya minta pendapat dari Bapak Kesiswaan tentang anak-anak ini, itu kan jenengan tidak tahu. Gitu. Satu lagi Pak, ini kan dari berbagai macam keputusan yang diambil, Bapak selaku kepala sekolah di SMK Negeri 3 Purworejo terkait dengan dilema etika, artinya antara pertentangan kadang sebetulnya sama-sama baik, tapi kalau tidak dijalankan yang satu ada yang merasa dirugikan, atau antara kadang kepentingan yang satu kepentingan untuk diri, kemudian untuk kepentingan orang banyak, karena banyak Bapak Ibu guru kadang ada yang itu kan untuk saya nggak bagus, tapi untuk Bapak Ibu guru semua bagus. Dilema itu untuk pengambilan keputusan di dalam pembelajaran, kira-kira apa yang bisa dipetik Pak pembelajaran dari sekian banyak permasalahan di sekolah dalam pengambilan keputusan, hal apa yang dia bisa dipetik sehingga nanti bermanfaat, terutama juga bagi kami yang saat ini sedang belajar, sehingga pengalaman pengambilan keputusan ini nanti juga efeknya bagus bagi sekolah, Bapak sebagai kepala sekolah, dan pembelajaran bagi kami selaku JKT. Yang jelas dari pengalaman selama ini dalam berbagai pengambilan keputusan, kami mencari informasi secara lengkap, ya dari berbagai sisi, dari berbagai sumber kita terima, dan itu menjadi pembelajaran yang baik. Sekaligus dari berbagai unsur ini kita mintai pendapat solusinya. Dari pendapat solusi mereka itu baru kita rangkum jadi keputusan bersama. Tentu ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu pasti ada, tapi yang jelas pertama kita harus ikuti aturan. Kedua, konsep pendidikan itu harusnya seperti apa, bagaimana menyelamatkan anak-anaknya seperti apa. Nah, ketika ini sudah berjalan, nanti akan ada benturan bagaimana antara hati nurani dengan aturan. Maka kita kembalikan kepada hati nurani kita. Sebagai pendidik, kita menganggap anak-anak ini adalah anak-anak kita. Ketika kita ingin anak-anak ini selamat, bukan hanya selamat
bukan hanya selamat terhadap aturan saja, tetapi kita mengantarkan anak ini ke masa depan. Maka aturan ikuti, tapi aturan ini harus kita jalankan juga. Wah, luar biasa Pak. Saya senang sekali kelihatannya runtut sekali yang disampaikan Pak Agus, terutama terapi yang terakhir. Banyak Pembelajaran yang luar biasa. banyak belajar dari berbagai ini. Jadi kita mencari informasi dari berbagai teman-teman, berbagai yang sudah kita beri tugas tadi, memberikan masukan, informasi itu menjadi pembelajaran bagi kita. Oh iya. Ya. Terima kasih sekali Pak Agus. Ya. Komplit saya dari awal sampai akhir. Yang saya butuhkan, mudah-mudahan apa yang saya tanyakan kemudian diberikan informasi dari Pak Agus menjadi pembelajaran khususnya bagi saya secara pribadi luar biasa. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan nyuwun pangapunten, minta maaf ngerepoti waktunya. Ya. Terima kasih. Tidak ada yang direpotkan, sukses untuk Iya, berjuang. terima kasih Kita sekali, harus Pak. memang banyak belajar dari lingkungan, Iya. dan itu kesempatan bagi ibu dalam guru penggerak banyak lebih semangat lagi untuk belajarnya. Ya. Amin, terima kasih ya Mas Sukses Agus. untuk- Bagus. Ya. Oke, cekap semangat bagus. Ya. Nyuwun pamit riyen amargi sama cekap. Ya. Sama-sama Bu, Iya, iya, sukses. iya. Ya.